Shalom, damai di hati, damai di hati. Shalom. Ada sukacita. Hap, simpan di hati. Kakak mau tanya teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ada sukacita. Hap, simpan di hati. Iya, kita jumpa lagi dalam ibadah kita, yaitu ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Untuk itu jangan lupa ajak Bapak dengan Mama, panggil adik dengan kakak, kumpul bersama untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga ingat, jangan lupa senjata kita. Apa itu senjata kita, Kakak Jin? Tentu saja Alkitab, nyanyian rohani, dan kidung pujian. Iya. Untuk itu jangan lupa bawa Alkitab, nyanyian rohani, dan kidung pujian, dan kita akan memuji serta mempermuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita pada saat pagi hari ini. Untuk itu kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan kita akan memuji dengan nyanyian lagu yang berkata Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, dari terbit matahari kita harus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hingga terbenamnya matahari kita harus tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Iya, untuk itu kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kalau minggu lalu kita punya kakak dua yang ajar, ada kasih yel-yel. Yel-yelnya seperti begini. Kalau adik-adik masih ingat yel-yelnya bagaimana, Kakak Jin? Semangka, semangat kakak. Iya, kita coba bersama-sama. 3. Semangka, semangat kakak. Ya, kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Untuk itu kakak jemput semuanya untuk bangkit berdiri, dan kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan lewat lagu yang berkata Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung
Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus Tuhanku, karena Engkaulah Yesus Tuhanku. Iya, terima kasih. Kita akan mulai saja dalam ibadah kita. Untuk itu dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa dan kita angkat lagu pujian yang berkata, mari masuk dalam sikap berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kami ada hingga saat pagi hari ini kami ada. Kami masih diberikan nafas kehidupan ini semuanya oleh-Mu Bapa. Matahari masih menyinari kami hingga pada saat ini, semua bukan karena kuat dan gagahnya kami Bapa, tetapi semuanya karena perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami ada dalam ibadah sekolah minggu kami, biarlah tangan-Mu Tuhan memberkati kami agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan baik ya Tuhan. Tolong kami, tolong setiap kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan baik. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya mau terjadi hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Ini kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Masih terus memuji Tuhan dan kita akan menyanyi lagu yang berkata Kapalku Miring.
hampir tenggelam. Ombak datang menerjang, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Kakak Jain. Terima kasih Kakak Jericho. Masih ada sukacita? Simpan di hati. Ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu kitab Mazmur yang terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kakak akan membacakan perikopnya, lalu adik-adik yang di rumah dan Kakak Jericho dan kakak akan membacanya secara bersama-sama. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur pembacaan firman kita pada hari ini. Kita akan mengaminkannya sekaligus mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan yang adik-adik telah siapkan dikumpulkan kepada orang tua masing-masing. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali lagi kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih banyak karena kami masih bisa berkumpul untuk beribadah. Walaupun kami berkumpul ibadah melalui rumah kami masing-masing, tetapi tidak menutup sukacita kami untuk terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah memuji nama-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan kepada orang tua kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Jericho.
Terima kasih Kakak Jin. Sama-sama Kakak Jericho. Iya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi lagu yang berkata, "Ku buka Alkitab, lalu ku baca." Dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada pelayan firman. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Semakin besar. berbuah, berbuah, Semakin besar. berbuah, berbuah, Lebih besar. berbuah, berbuah. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Eko. Shalom, Damai di Damai hati. di hati. damai di hati. Shalom. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita bersama-sama berkumpul dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Untuk itu kakak minta adik-adik semua menyiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama yang terambil dari dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi adik-adik di rumah semua, siapkan pembacaan kita yang terambil dari dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Jika adik-adik semua sudah mendapatkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan agar Tuhan dapat memberkati kita, agar kita dapat memahami dan mengerti maksud dari firman pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di depan kami telah terbuka Alkitab. Kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami membacanya, kiranya Engkau memberkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti dari setiap firman yang akan kami baca. Dan juga Tuhan Yesus, tolong lindungi kami dari si iblis yang akan datang menggauh kami dalam bentuk apapun, sehingga kami boleh duduk dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini dengan baik.
Tuhan Yesus yang baik, inilah diri-diri kami. Kami telah siap mendengarkan sabda firman-Mu di minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, sekalian yang di rumah, untuk mekanisme pembacaannya, Kakak akan membacakan perikop dan juga ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Adik-adik di rumah dan juga para orang tua yang bersama dengan adik-adik sekalian boleh mengikuti di Alkitabnya. Baik, kita mulai. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar menyerahkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini, Kakak mau bertanya buat adik-adik di rumah dulu. Apakah adik-adik masih ingat minggu lalu adik-adik belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, tentunya kakak pasti tahu adik-adik masih ingat ya. Minggu lalu kita boleh belajar tentang mari bersyukur. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau di minggu lalu kita belajar tentang bersyukur, maka di minggu hari ini kita akan belajar juga tentang bersyukur. Bersyukur di hari ini yang akan kita belajar yaitu melalui
seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Yang terambil dari dalam kitab pasal 20. Kalau tadi kita baca, bersyukurnya itu seperti begini. Rasul Paulus punya surat jemaat di Filipi, yaitu terima kasih atas pemberian jemaat. Kalau Kakak mau berikan kita tema untuk kita semua, yaitu jangan takut, ada aku. Jangan takut, aku ada. Aku di sini bukan aku itu kakak Epon, bukan aku itu kakak Jericho, bukan aku itu kakak Jain. Tetapi aku di sini yaitu Yesus, Tuhan kita. Jadi tema kita di minggu pagi hari ini yaitu jangan takut, aku ada. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Rasul Paulus ini ketika dia menulis surat buat jemaat di Filipi, itu dia berada di dalam penjara. Jadi Rasul Paulus ini berada di dalam penjara. Nah, untuk berterima kasih kepada orang-orang di jemaat di Filipi yang telah membantunya, maka dia menulis sebuah surat untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka atas bantuan yang telah mereka berikan kepada Rasul Paulus. Nah, adik-adik yang terkasih, adik-adik perlu tahu bahwa kota Filipi itu terletak di bagian wilayah Yunani, bagian utara, yang disebut sebagai Makedonia. Nah, di Makedonia itu adalah sebuah kota di mana Paulus pertama kali menginjak kaki di Eropa. Jadi itulah tempat di mana Paulus menginjakkan kaki di Eropa. Jadi Makedonia ini masuk ke bagian Eropa. Kemudian di kota Makedonia ini sendiri Paulus telah melakukan suatu pemberitaan kabar baik atau memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita buat orang-orang di sana. Nah, dalam ayat-ayat yang kita sudah baca bersama-sama, di sini Paulus mau mengajarkan kita yaitu selalu bersyukur atas segala kebaikan, atas segala pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Pemberian oleh Tuhan melalui jemaat-jemaat. Itulah pertolongan dari Tuhan lewat jemaat-jemaat. Jadi Tuhan bilang, aduh, saya punya salah satu rasul ini dari di penjara. Untuk bantu saya punya rasul ini, Tuhan menggerakkan hati para anggota jemaat yang ada di Filipi untuk membantu Rasul Paulus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-11, 12, 13 dan ayatnya yang ke-19. Walaupun kita sudah baca ayat 10 sampai 20, tapi yang akan kita belajar lebih dalam lagi yaitu ayatnya yang ke-11, ke-12 dan ke-13. Di mana ayat yang ke-11 Rasul Paulus dia mau kita belajar bahwa kita tidak perlu takut atau merasa kekurangan, tetapi ia mau kita harus selalu merasa berkecukupan dalam segala hal. Itu yang dirasakan
atau yang mau diajarkan Rasul Paulus, seperti dia berada dalam penjara. Nah, kalau kita berada dalam penjara, kalau mungkin penjara sekarang ya, mungkin kita tidur mungkin tidak beralaskan apa-apa, atau mungkin makanannya dari pemerintah lewat orang-orang yang bekerja di penjara, mereka bantu untuk kasih makan para tahanan. Nah, kalau dulu kita tidak tahu seperti apa. Nah, oleh sebab itu, para anggota jemaat di Filipi ini membantu agar Rasul Paulus ini berkecukupan, sehingga Rasul Paulus dia menaikkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan atas berkat itu, sehingga dia merasa berkecukupan walaupun di dalam penjara hanya tidur, tidak ada bantal, kasur, tidak ada bantal guling, tapi dia merasa berkecukupan karena kasih Tuhan senantiasa melindunginya. Itu pada ayatnya yang ke-11 mau kita belajar. Dan pada ayatnya yang ke-12 kita mau belajar bahwa Rasul Paulus boleh belajar bahwa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Allah memberikan anugerah istimewa, yaitu memampukan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan hidup dan tetap berpikir tenang dan dalam melewati segala macam keadaan. Itu ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat ke-12 mau mengajarkan kita bahwa kita dapat mengucap syukur bahwa oh, hari ini saya makan nasi dan tempe, sayur, saya sudah bersyukur. Kalau besok nanti pasti Tuhan akan menyediakan berkat berikutnya. Mungkin Tuhan akan menyediakan, oh, nasi, ada ayam, sayur, nanti mungkin kita boleh makan sayur sup. Nah, itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sehingga ayat 12 ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu merasa berkecukupan dalam segala hal, karena kita tahu kekurangan kita dan kita mengetahui kelebihan kita, sehingga kita tidak bilang, ah, ini kurang sekali makan begini, saya harus tambah. Macam ini makan nasi, tempe, tahu, ini harus ada ayam lagi. Nah, itu namanya kita egois. Kita tidak bersyukur atas pemberian Tuhan. Tetapi jika kita bersyukur atas pemberian Tuhan, maka kita mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama seperti Rasul Paulus di dalam penjara, apapun keadaannya, mau tidur di lantai kosong tanpa bantal, tanpa selimut, kasur, dia tetap mengucap syukur. Itulah keadaan yang terjadi dan dia mengucap syukur, dia tidak tuntut. Mungkin kalau kita di rumah, kita akan bilang sama bapak dan mama, aduh bapak dan mama, saya ini kalau masuk sekolah itu harus punya baju baru, celana baru, sepatu baru, tas baru. Padahal kita punya baju yang lama masih bagus untuk kita pakai. Kalau kita tuntut orang tua untuk beli yang baru, maka kita tidak mengucap syukur atas pemberian Tuhan karena masih bagus barang-barangnya. Kita harus selalu bersyukur. Nah, itu ayat yang ke-12 kita belajar. Dan kita belajar pada ayat yang ke-13 bahwa kita memerlukan kekuatan dari Kristus untuk memampukan kita untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena Paulus tidak mengeluh karena pengalaman telah mengajarkannya untuk puas dalam segala keadaan yang baik maupun buruk, pada saat miskin maupun kelimpahan, pada saat sehat maupun sakit. Ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku. Jadi itu ayat 13 mau mengajarkan kita bahwa ketika kita mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita harus selalu bilang, Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau telah berikan di dalam hidupku. Saya sangat mengucap syukur. Ketika kita berkata mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah kasih, maka kita sudah merasa berkecukupan. Kalau ada kelimpahan, kita bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Tandanya kita sudah puas atas berkat Tuhan. Kalau hari ini kita hanya makan, seperti tadi kakak kasih contoh, makan nasi dan tempe, kita bilang, Tuhan terima kasih. Itu saja kita sudah bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat kepada kita yang kita butuhkan. Seperti yang Paulus sampaikan dalam Alkitabnya, bahwa ketika kita sakit maupun kita sehat, ketika kita miskin dan berkelimpahan, kita harus selalu meminta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan diri kita untuk mencukupkan diri kita, atau kita tidak merasa ini kurang jadi saya mau yang tambah-tambah lagi, makanan kurang saya harus tambah, mau masuk sekolah ini harus baju baru, lihat teman di sebelah rumah, aduh bapak dong boleh dong punya mobil, kita tidak ada, beli mobil kah, atau kenapa dong di sebelah itu bagus-bagus kita tidak. Mama dan bapak ini tidak kasih tambah-tambah kita, beli kita ini kah. Itu namanya kita tidak mengucap syukur. Nah, pada ayat 13, ketika kita sudah meminta Tuhan kekuatan untuk memampukan kita untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka Rasul Paulus bilang begini dalam ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, Paulus mau menekankan begini buat kita, bahwa kita harus penuh kasih dari Allah Bapa terhadap kita, sehingga setiap kebutuhan yang ada dalam diri kita, kita mensyukurinya. Artinya bahwa kita tidak bersungut-sungut untuk segala pemberian Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sekarang, apa yang nanti baru kita butuhkan. Kalau kali ini kita berdoa, Tuhan, saya mau HP baru, Tuhan tolong supaya saya bisa dapat HP baru. Nah, tidak mungkin Tuhan akan langsung kasih. Bisa saja Tuhan kasih, tetapi Tuhan akan lihat, kira-kira kalau kakak Jane berdoa minta HP, berarti apa yang dibutuhkan kakak Jane sekarang nih? Mungkin kalau HP untuk kakak Jane belum, kakak Jane itu mungkin harus dapat laptop baru dulu, jangan HP, karena yang kakak Jane butuhkan sekarang laptop. Nah itu misalnya, mungkin kakak Jericho berdoa, Tuhan tolong kasih saya motor supaya saya bisa pergi ke kampus, misalnya. Kemudian Tuhan bilang, mungkin kakak Jerry ini tidak perlu dapat motor, mungkin masih harus naik angkot, karena mungkin kakak Jerry butuh yang lain, misalnya kakak Jerry harus
Kakak Jerry harus beli, kakak Jerry punya alat-alat di kampus, itu yang paling penting. Nah, itu yang Tuhan kasih buat kita menurut apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Kalau misalnya hari ini kakak minta Tuhan Yesus kasih kakak jadi anak presiden. Coba adik-adik bayangkan, pasti langsung kakak hari ini duduk anak presiden. Besok langsung kakak sudah beli semua, mobil, motor, pesawat. Kalau begitu nanti kasihan orang lain nanti bagaimana. Kalau kita seperti begitu, misalnya kakak Jane punya pesawat satu, kakak Jerry punya pesawat satu, kakak pesawat satu. Hitung tiga mau datang mendarat di Bandara Sentani. Terus pesawat Garuda dong mau mendarat begini, tidak bisa karena semua baku lomba mau mendarat. Nah, itu kira-kira bagaimana? Tidak bisa toh? Maka itulah yang Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan berikan sesuatu buat kita itu yang pas, yang cukup, tidak boleh lebih. Kalau kakak J minta HP, begini Tuhan kasih laptop, oh berarti ada sesuatu yang baik dari itu. Kalau misalnya kakak Jerry minta motor, tapi Tuhan kasih berkat lainnya untuk kakak Jerry, beli kakak Jerry alat-alat di kampus, berarti itu ada maksud Tuhan. Maka kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih. Sehingga judul kita di minggu pagi hari ini mau mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita jangan takut. Karena Tuhan Yesus ada. Mau hari ini hanya makan nasi, tempe saja tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus ada. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Kita berdoa lewat pribadi kita berdoa dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, dalam kehidupan kita, dan akan memberikan kita berkat, sehingga apa yang kita minta kepadanya, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa adik-adik? Sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita yang Tuhan berikan. Sehingga firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita jangan takut karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Yang terpenting kita harus selalu berdoa, baca Alkitab, dan mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Kiranya firman yang begitu singkat ini dapat memberkati kita. Amin. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan aminkan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini dengan satu lagu pujian. Satu lagu pujian ini berkata, burung pipit yang kecil. Kalau burung pipit yang kecil dan juga bunga bakung di padang, Tuhan berikan mereka kecukupan, keindahan, apa yang mereka rasakan setiap hari, maka kita juga dapat mencontohinya. Kita juga dapat mensyukuri atas kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi.
Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kita semua duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar dari firman-Mu, kami boleh belajar tentang bersyukur dari Rasul Paulus saat ia berada di dalam penjara. Dia boleh mensyukuri atas segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia lewat apapun yang diberikan oleh para jemaat di Filipi. Tuhan, kami mau belajar dari Rasul Paulus bahwa apapun pemberian yang Engkau berikan dalam kehidupan kami harus selalu mensyukuri pemberian-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kami semua dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang bersekolah secara online ataupun yang ke sekolah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati setiap guru-guru kami, agar mereka senantiasa membimbing kami dalam belajar online maupun yang belajar di sekolah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga buat orang tua kami yang senantiasa menjaga dan melindungi kami serta membimbing kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi, memberikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat pemerintah yang senantiasa juga menjaga dan melindungi kami lewat segala peraturan pada saat PSBB ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka senantiasa dilindungi dan juga diberikan kesehatan agar mereka senantiasa dapat memberikan tanggung jawab mereka terhadap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami yang senantiasa membimbing kami, melayani kami lewat ibadah online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap mereka agar ibadah-ibadah ini tidak mengurangi semangat kami dan sukacita kami untuk terus beribadah kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa supaya wabah COVID ini segera berakhir dan kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan beraktivitas dalam seminggu berjalan nanti. Tuhan Yesus tolong lindungi kami agar kami senantiasa dilindungi dan diberkati sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan juga kami dapat melakukan firman yang telah kami dengar di minggu pagi hari ini. Kami boleh belajar dari seorang Rasul Paulus yang selalu bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik. Inilah seluruh doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Baik, waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Jain dan kakak Jericho. Terima kasih Kakak Epong. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak jemput semuanya untuk bangkit berdiri dan kita melakukan lagu yang berkata terima kasih dalam sikap berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemberian. Kami ucapkan syukur. Iya, ibadah kita telah selesai dan kakak mau mengingatkan kembali untuk ibadah kita pada minggu depan yang tentunya di jam berapa Kakak Jain? Jam 7 pagi. Dan nama channelnya apa Kakak Jain? GKI Sola Gracia Buperwena. Dan juga kakak mengingatkan juga untuk jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker dan apa Kakak Jain? Selalu cuci tangan dan ingat tetap tinggal di dalam rumah. Ya, untuk itu ingat jaga kesehatan selalu dan tetap di rumah saja. Iya, kita akan jumpa lagi pada minggu depan jam 7 pagi dan kami para pengasuh mengucapkan banyak terima kasih dan pada saat ini kami ada saya sendiri, Kakak JJ dan juga Kakak Jain Dan kakak Epon. dan tim multimedia kami pamit undur diri dan kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.